ada hubungannya dengan salah satu mantan presiden kita, yaitu Bapak Presiden. Welcome to my channel, Random Channel. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu dari teori konspirasi. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Sebenarnya, berita dan kabar ini sudah lama tersebar di kalangan orang banyak. Tapi tidak ada salahnya juga kita membahas lagi di kesempatan kali ini. Oke gengs, Tuhan di sini yang dimaksud adalah seorang manusia. Ya, jadi seperti ada manusia yang menuhankan manusia lain, yang artinya bukan Tuhan yang ada pada kepercayaan beberapa agama ya. Tuhan yang dimaksud di sini adalah si Sai Baba. Sai Baba ini adalah orang sakti yang berasal dari India. Pengikut dari si Sai Baba ini sangatlah banyak. Dan pengikutnya ini berasal dari beberapa negara juga seperti Amerika, Australia, India sendiri dan juga negara kita yaitu Indonesia. Karena si Sai Baba ini bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar seperti menyembuhkan orang sakit. Ya, jadi kalau ada orang sakit, si Sai Baba ini dipanggil, diminta tolong. Dan saat Sai Baba mencoba menyembuhkan, dalam seketika orang yang sebelumnya sakit akan langsung sembuh. Jadi seperti itu guys. Hal-hal di luar nalar lainnya yang dilakukan oleh Sai Baba adalah mengeluarkan serbuk emas dari tangannya, serta juga bisa mengeluarkan barang-barang berharga lain seperti leontin, cincin, berlian, dan masih banyak lagi. Karena itu semua, oleh para pengikutnya, dia dianggap sebagai seorang Tuhan, gengs. Gila emang nih pengikutnya. Yang jadi permasalahan di sini, suatu ketika si Sai Baba ini menghilang secara misterius, geng. Jadi yang sebelumnya dia sangat terkenal dan menjadi topik pembicaraan orang-orang banyak karena kemampuan hebatnya itu, tiba-tiba dia menghilang. Dan setelah didalami dan dicari-cari tentang keberadaannya, ternyata dia, si Sai Baba ini sudah meninggal gengs. Dan kabarnya pula sebab dari meninggalnya si Sai Baba ini karena dibunuh oleh orang Indonesia. Orang Indonesia yang dimaksud di sini adalah si Daud Tony. Hal ini terjadi pada sekitar bulan Januari tahun 2011. Saat itu Daud Tony dipanggil atau ditelepon oleh seorang komandan pasukan elit untuk datang ke tempat kediaman sang presiden. Lalu tanpa pikir panjang, si Daud Tony langsung datang ke tempat kediaman presiden kita waktu itu. Karena pada saat itu si Daud Tony sudah menjadi pengawal pribadi presiden dalam bidang ilmu gaib, gengs. Saat tiba di kediaman sang presiden, Daud Tony ini merasakan bahwa ada ilmu hitam yang sedang menyelimuti kediaman ini. Dan ternyata ilmu hitam itu adalah sebuah santet. Menurut Daud Tony, santet tersebut merupakan santet tingkat tinggi yang berasal dari negara India. Di saat itu, ibu negara langsung menemui Daud Tony dan menyampaikan maksud pemanggilan Daud Tony ke kediaman presiden waktu itu, gengs. Dan Daud Tony tanpa diberitahu terlebih dahulu, dia langsung tahu maksud dari pemanggilan dia ke tempat ini. Dan dia langsung menunjuk siapa orang yang mengirim santet itu. Jadi ya secara terbuka gitu, dia memperlihatkan fotonya. Dan ibu negara langsung mengiyakan, membenarkan orang tersebut. Menurut Daud Tony, memang orang ini adalah tokoh sakti yang berasal dari India. Seseorang yang menurut Daud Tony ilmunya setara dengan Daud Tony di saat Daud Tony ini belum bertobat dulu, gengs. Baik level ilmu batin maupun ilmu mistis dan santet. Pertempuran antara Daud Tony dan tokoh India tersebut alias si Sai Baba ini adalah pertempuran hidup dan mati. Di saat itu akhirnya Daud Tony mengambil resiko mengiyakan untuk membantu pihak kepresidenan untuk menghadapi si Sai Baba ini. Ini bukan pertempuran antar militer atau senjata-senjata canggih, tapi ini pertempuran antar ilmu gaib, geng. Dan untuk negara kita sendiri yaitu Indonesia, berbicara tentang hal gaib juga tidak bisa diremehkan.
mulai dari Kalimantan, Banyuwangi, Jawa, bahkan di Aceh pun sangat kental jika berbicara tentang ilmu goib. Karena pada kabarnya dulu di Aceh terjadi peperangan hebat antara jin Islam Aceh yang dibantu oleh jin Islam yang berasal dari Laut Merah di Jazirah Arab untuk melawan pasukan jin dari Laut Selatan yang dipimpin oleh Ratu Selatan atau Nyi Roro Kidul. Dan di tanah Jawa terkenal juga spiritual sakti dan hebat dari golongan jin yang memiliki nama Sabdo Palon, Sang Danyang atau penjaga goib tanah Jawa. Jadi berbicara mengenai hal-hal goib di Indonesia tidak bisa diremehkan, gengs. Oke, next. Singkat cerita, sebelum Daud Tony ini menghadapi tokoh sakti dari India tersebut, si Sai Baba ini, dia memberikan sebuah wasiat kepada pihak kepresidenan untuk meminta tolong jika dia mati, pihak kepresidenan tetap bertanggung jawab kepada keluarganya, karena orang yang dia hadapi ini bukanlah orang sembarangan. Dan saat itu Daud Tony menjanjikan pekerjaan ini akan diselesaikan dalam kurun waktu 3 bulan. Dan setelah 3 bulan maka akan diketahui siapa yang menang dan hidup dan siapa yang kalah, yang artinya mati. Daud Tony melakukan pekerjaannya itu di sebuah rumah di daerah Jakarta, gengs. Lalu dalam proses melakukan pekerjaannya, dia sering sekali dihampiri oleh ular-ular yang sangat banyak. Dan dia juga sempat melihat sesosok dewa dengan membawa trisula yang ada ular di pundak atau lehernya. Di situ Daud Tony terus berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhannya, yaitu Yesus. Setelah itu dewa tersebut sempat menghilang, namun trisulanya mengenai kaki Daud Tony hingga terluka. Namun si Daud Tony meneruskan doa-doa yang dibacanya. Dan yang kedua, datanglah dewa yang memiliki banyak tangan. Di situ Daud Tony sekali lagi berteriak menggunakan doa, dan kali ini rumah tempat Daud Tony melakukan ritual itu sampai semua kaca-kacanya menjadi pecah. Daud Tony terus meneruskan doa-doa dan bacaannya hingga akhirnya lawan yang dia hadapi ini mati. Lalu dia menghubungi pihak kepresidenan untuk mengecek apakah orang yang dia hadapi itu masih hidup atau benar-benar sudah mati, geng. Dan pihak kepresidenan mengatakan benar, Sai Baba, musuh dari si Daud Tony ini telah meninggal dunia. Tapi yang perlu kalian ketahui, ini mungkin bukan suatu kebetulan, bukan juga sebuah berita-berita fiktif atau berita-berita hoax. Kenapa? Karena di mana Daud Tony ini bercerita tentang dia melakukan tugasnya itu pada bulan Januari 2011, geng. Dan Sai Baba meninggal pada bulan April 2011. Jadi kalau kita hitung-hitung dari Januari, Februari, Maret, April, tepat 3 bulan seperti yang dijanjikan oleh Daud Tony, dia akan mengerjakan tugasnya selama 3 bulan. Dan ternyata persoalan antara Daud Tony melawan si Sai Baba ini ada hubungannya dengan salah satu mantan presiden kita, yaitu Bapak Presiden SBY. Oke, geng, menurut kalian bagaimana? Apakah benar Daud Tony inilah yang membunuh Sai Baba atau bukan?